Oke, selamat siang semuanya. Balik lagi sama saya Alil Aryadi. By the way, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat terus, produktif terus, dan yang paling penting itu adalah tidak pernah menyerah untuk belajar trading ya teman-teman ya. Jadi gimana kabarnya? Semoga kalian itu bisa nahan greedy kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa nahan greedy kalian, kalian insya Allah profit konsisten. Oke, jadi seperti biasa, em, di video kali ini kita bakalan bikin video tentang forecast market di Gold, Euro USD, dan GBP USD. Oke, jadi seperti biasa nih kita mau disclaimer dulu sebelum kita masuk ke inti videonya. Kalau misalnya semua konten yang saya share itu bukan merupakan financial advice teman-teman. Karena saya bukan financial advisor teman-teman. Dan analisa yang saya bagikan ini itu hanya bersifat spekulasi teman-teman. Jadi tidak ada jaminan profit untuk analisa yang saya share ini ke teman-teman semua. Oke, jadi langsung aja kita ke inti videonya. Sekarang itu tanggal 28 ya teman-teman ya. Tanggal 28 November. Nah, langsung kita ke dan seperti biasa di sini kita bakalan mulai di candle weekly karena sekarang ini hari Senin. Jadi kita analisa per candle dulu untuk weekly-nya kira-kira mau ke arah mana. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ada pin bar teman-teman untuk di weekly-nya dihajar sama candle shooting star. Nah, kalau misalnya kayak gini sifatnya gimana gitu ya. Nah, kalau kayak gini tuh agak membingungkan teman-teman karena antara buyer dan seller ini dia kuat ya. Jadi untuk market sekarang ini sampai hari Senin atau Rabu itu cenderung ranging teman-teman atau sideways. Jadi perlu diperhatikan untuk di DXY. Kalau misalnya di DXY sendiri ranging berarti di market-market lain yang bersifat USD seperti XAUUSD, GBPUSD, dan EURUSD atau USD GPY itu cenderung ranging teman-teman ya, karena dia harus mengisi imbalance dulu yang ada di area sini teman-teman, harus diisi dulu nih gitu sama smart money, karena tugasnya smart money itu menjaga likuiditas di market gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita ke daily. Kita lihat di daily sekarang. Kita bisa lihat di sini kalau misalnya mappingan kita yang kemarin itu apa ya, tidak sampai untuk XAU untuk nyampe di area retrace ini gitu. Jadi PR-nya sekarang XAU USD harus mengisi imbalance yang ada di area sini gitu. Dan untuk candle-nya sendiri di sini di D1-nya sendiri itu belum ada tanda-tanda pembalikan arah teman-teman ya. Hanya ada spinning bottom, di sini ada spinning bottom. Tapi spinning bottom juga tidak begitu worth it. Jadi alangkah baiknya tuh teman-teman hati-hati. Apalagi kalau misalnya market untuk hari Senin itu dia tidak, jarang sekali untuk ada impulsif ya. Ada gitu, cuman jarang sekali untuk di pair major USD gitu ya. Kecuali di GBP GPY atau Euro GPY itu masih ada kemungkinan untuk impulsif. Karena pairnya itu adalah pair Asia, GPY itu Asia, dan Euro itu Eropa gitu teman-teman ya. Jadi masih ada pergerakan untuk impulsif gitu. Ini untuk di DXY sendiri seperti ini ya. Kita masih pantau, masih berharap untuk ada kenaikan di XAU USD gitu ya. Kemungkinan dia bakalan ranging dulu pelan-pelan, lalu impulsif turun. Mungkin hari Jumat kali ya dia mencapai di harga 109.522. Itu target kita. Oke, jadi untuk H4-nya sendiri kita bisa lihat di sini kalau misalnya masih berusaha untuk naik ya untuk di XY-nya sendiri untuk di H4-nya. Kalau misal di weekly-nya dia ranging gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang ini di XY sendiri itu lagi berusaha untuk menutupi imbalance yang ini teman-teman ya, sebelum melanjutkan penurunannya. Karena trennya ini sudah berbalik, sudah reversal dari uptrend menjadi downtrend gitu teman-teman ya. Karena higher low-nya yang ini udah di break sama lower high. Itu untuk di XY sendiri. Jadi langsung aja kita ke XAU nih di gold, kira-kira mau ke arah mana nih untuk gold sendiri. Oke, kalau gold sendiri kita bisa lihat di sini ya. Kalau misalnya bias kita itu di
di XY sendiri to buy, harusnya bias kita sell ya. Tapi di XAU sendiri kita lihat dulu deh di daily. Di daily itu sebentar. Oke, kita bisa pakai Fibonacci retracement. Sini di minimal banget itu di Fibo 05 teman-teman ya. Di Fibo 05 dia harus retrace dulu nih untuk gold sendiri. Kan ranging dulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Oke, jadi harus hati-hati teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau trading, target tipsnya jangan terlalu besar untuk saat ini ya. Karena dari economic calendar sendiri itu tidak ada news yang terlalu signifikan, hanya ada news di pair euro itu nanti jam 9 malam teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita ke H4 di sini, di H4-nya. Dan kita juga bisa perhatikan di sini ada change of character teman-teman di XAU. Sebentar kita buka dulu deh. Oke, kita buka dulu di sini mappingan kita untuk di gold sendiri. Dan untuk di gold sendiri itu sebenarnya agak rumit ya teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Oke, saya hapus dulu untuk di XAU. Kita tandain aja swing high dan swing low-nya. Sebentar. Oke, kemarin kita udah tandain kalau misalnya gold itu harus menyentuh area supply yang ada di sini, teman-teman. Kita ke H1 dulu untuk lihat area supply yang kuat. Kayak markingnya terlalu terang deh. Sebentar dikecilin dulu markingnya, watermarknya. Oke, ini udah enak dilihat. Oke, jadi kalau untuk gold sendiri kita bisa cek di sini ada lower low, dan harusnya ini lower high. Oke, nah ketika lower high, market ini harus impulsif. Oke, marketnya sekarang itu harusnya ada impulsif di sini teman-teman ya. Untuk menutupi imbalance atau VGC yang ada di sini. Jadi kalau untuk sekarang, karena di sini udah ada lower high, harusnya membentuk lower low di sini ya, seperti ini. Oke, ini untuk gold sendiri udah ada lower high di sini, harusnya dia di sini membentuk lower low. Lower low, oke. Seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kalian lihat di sini ada change of character, di sini ada head and shoulders, lebih tepatnya IHNS atau inverse head and shoulders. Kemungkinan dia bisa naik gitu, jadi hati-hati. Nah, jadi kalau saran saya buat teman-teman buat menentukan arah yang valid, karena di sini ada IHNS yang bikin kita bingung, kalian bisa hati-hati aja, kalian tarik trend line-nya aja di sini. Oke, jadi kalau misalnya XHU dia nge-break trend line-nya, kalian bisa siap-siap untuk entry buy gitu ya. Karena imbalance yang ini udah keisi, teman-teman. Imbalance yang ini atau fair value gap-nya ini udah diisi. Jadi harus waspada aja. Itu untuk di H1-nya. Jadi intinya adalah hati-hati aja gitu ya. Takutnya di DXY-nya sendiri itu dia malah juga ngelanjutin penurunan ya. Takutnya dia ngelanjutin penurunan untuk di DXY-nya sendiri. Sama seperti XAU, di sini ada VGC atau fair value gap yang harus ditutupi sama smart money ini untuk minornya teman-teman ya, bukan majornya. Oke, di sini kita bisa tandain area VGC atau fair value gap-nya. Oke, jadi saran saya buat teman-teman harus hati-hati. Nah, di sini juga ada area supply kalau misalnya kita ke time frame yang lebih kecil. Sini ada, Nah, di sini juga ada area demand kalau misalnya kita ke time frame kecil, teman-teman. Dan udah di respect nih sama di XY-nya sendiri, jadi harus hati-hati, takutnya dia malah mengisi imbalance yang atau retracement yang ini.
Jadi hati-hati aja. XAU kita udah jelasin, hati-hati juga karena di sini ada inverse head and shoulders, hati-hati. Cuman kalau untuk probabilitasnya tinggi, teman-teman bisa biasnya sell karena di sini ada lower high, teman-teman ya. Di sini ada lower high. Oke, kita tandain dulu di sini ada lower high. Nah, ini bisa jadi acuan di sini. Oke, itu untuk XAU. Lalu berikutnya ke Euro USD. Nah, kalau di Euro USD kayak gimana nih ya? Jadi kalau Euro USD kalian bisa lihat, kita lihat di daily-nya dulu. Oke, jadi untuk Euro USD di daily kita bisa lihat di sini ada rejection. Di sini ada rejection, ada pin bar. Kemungkinan marketnya dia bisa turun dulu dan akan mengisi imbalance yang ada di sini, teman-teman. VGC-nya. Oke, kita ke H4 deh, kita lihat trend line-nya dulu. Oke, di sini ada VGC yang harus diisi sama smart money untuk menjaga likuiditas dari market itu sendiri. Oke, dan di sini udah mulai turun ya, teman-teman ya. Kalau misalnya dia turun, berarti ini adalah neckline ya. Ini neckline, dia turun. Itu untuk Euro USD, teman-teman. Dan untuk H1-nya kita bisa cek di sini untuk area supply and demand-nya kita bisa lihat. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini ada area demand minor ya. Area demand high time frame. Oke, di sini ada juga kita bisa tandain hanya ini aja. Ini juga ada yang fresh. Kemungkinan untuk demand ini hanya sebagai retracean aja, teman-teman. Kita tandain demand ya. Oke. Oke. Mungkinan di sini untuk retrace aja atau pullback gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa tandain akan seperti ini. Ini untuk Euro USD, jadi harus hati-hati teman-teman ya di Euro USD ini. Atau mungkin dia malah bisa bikin triple top lagi ya, triple top. Itu. Jadi biasnya sell aja untuk Euro USD, teman-teman bisa cari bias sell. Lalu kita lanjut di sini, kita bisa tandain aja biar teman-teman itu nggak bingung. Oke, kita hapus dulu semuanya. Kita remove. Kita bisa tandain dulu. Di sini ada swing low, swing high, swing low. Oke, di sini swing high-nya. Di sini swing low-nya. Jadi hati-hati kalau misalnya dia ngebreak area sini, berarti marketnya sudah downtrend gitu, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya downtrend, kita bisa tandain aja ke levelnya di sini untuk area demand-nya. Oke, kira-kira seperti ini untuk market Euro USD, teman-teman. Lalu berikutnya di GBP USD ya, di GU kita lihat dulu di sini seperti apa. Ini juga ada double top, tapi double topnya tidak di respect, teman-teman. Dia malah naik dan akhirnya dia membuat track, yaitu adalah rally base rally untuk GBP USD. Untuk GBP USD karena di sini ada break of structure, ada boss di sini. Nah, jadi bias kita buy aja dulu ya, biasnya buy dulu. Tapi nanti kalau misalnya dia sudah membentuk higher low, ya kan,
Karena di sini kita bisa lihat kalau di H4-nya sendiri kita bisa tandain di sini swing low-nya, nih swing high-nya, nih swing low-nya, nih swing high-nya, ini swing low-nya di sini. Di sini ada swing low. Oke. Lalu di sini swing high dan harusnya dia ngebentuk swing low. Kalau misalnya kita perhatikan di sini ada area demand yang lumayan signifikan. Nah, di sini ada area demand. Kalau misalnya ini valid, dia ngebentuk swing high di sini. Valid ngebentuk higher high, berarti yang selanjutnya adalah dia akan pullback dulu ke area demand, lalu dia lanjutin kenaikannya gitu. Jadi di sini belum ada indikasi buat market GBP USD itu reversal, teman-teman ya. Kalau untuk GBP USD sendiri, kita juga bisa lihat di sini itu banyak banget pattern-pattern yang gagal, kayak double top yang ini juga gagal. Double top yang ini gagal. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau scalping bisa di sini sampai nanti di New York season. Oke, untuk sementara seperti ini dulu, dan kalau misalnya kita cek di daily juga masih impulsif banget. Di sini juga belum ada tanda-tanda candle reversal gitu. Jadi belum ada pin bar. Kemarin kita di sini ada pin bar nih, ada hammer. Tapi masuknya ranging, nggak jadi reversal ya. Dan imbalance yang ini juga belum ditutup. Jadi kita tunggu aja. Biasa tuh kalau hari Senin market cenderung ranging, teman-teman ya. Pergerakannya tidak terlalu impulsif. Jadi harus hati-hati aja gitu ya. Nah, ini itu tadi untuk swing high dan swing low-nya yang minornya gitu ya. Kita coba tandain yang majornya di daily di sini. Kita bisa hapus semua dulu. Kita harusnya tadi yang majornya dulu ya, teman-teman ya. Saya lupa tadi. Oke, kita bisa tandain di daily. Oke, di sini ada swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Oke, karena ini di break swing high-nya yang ini, jadi swing high yang ini belum jadi, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kita harus tunggu aja. Kalau misalnya marketnya dia benar-benar downtrend, dia harus nge-break swing low yang ini. Swing low yang ini harus di break nih. Baru market turun. Udah kelihatan turun ya. Untuk sekarang belum. Oke, jadi saran saya buat teman-teman semua, karena ini hari Senin, tidak ada pergerakan yang impulsif. Jadi kalau trading itu pipsnya jangan ngambil besar-besar gitu. Pengen 100 pips atau 200 pips itu jangan dulu, mainnya tipis-tipis aja dulu. Cari yang 30 pips. Oke, jadi segini dulu teman-teman untuk analisa kita, forecast kita di 3 pair ini. Yang paling penting tetap jaga risk and reward kalian, karena untuk market sekarang ini lagi bingung nih antara dia pengen pullback atau dia ngelanjutin tren ya. Gitu teman-teman. Jadi untuk sekarang trennya udah berubah. Kalau misalnya kita tarik trend line di sini, di major trendnya udah berubah teman-teman ya, yang tadinya bearish jadi bullish. Oke, jadi kira-kira seperti itu dulu. Jadi kalau misalnya kalian ada masukan buat saya, bisa komentar aja di bawah. Oke, saya pamit undur diri dulu. Sekian. Selamat siang semua.